Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini, kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas kisi-kisi P3K dan CPNS untuk formasi jabatan penata kelola perumahan. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik, kisi-kisi yang pertama ada kompetensi umum. Yang pertama itu ada pengelolaan data dan informasi. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk menghimpun, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data, serta informasi terkait program perumahan secara akurat dan sistematis. Seorang penata kelola perumahan dituntut untuk mampu menggunakan teknologi informasi dalam manajemen basis data perumahan, melakukan analisis data untuk mendukung pengambilan kebijakan, serta menjamin integritas dan keterpaduan data antar sektor. Pengelolaan yang baik akan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program perumahan. 2. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen program perumahan. Kompetensi ini menekankan kemampuan untuk mengidentifikasi indikator kinerja, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan, serta mengevaluasi hasil dan dampaknya terhadap masyarakat. Penata kelola perumahan harus mampu menyusun laporan pemantauan yang komprehensif dan merekomendasikan tindak lanjut yang tepat berdasarkan temuan lapangan, guna menjamin efektivitas dan efisiensi program perumahan. Selanjutnya ada kompetensi khusus, yaitu yang pertama ada bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun. Kompetensi ini berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan program bantuan pembangunan serta pengelolaan rumah susun, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan. Penata kelola perumahan perlu memahami peraturan perundang-undangan terkait rumah susun, proses perencanaan teknis, skema bantuan, serta pengelolaan pasca pembangunan yang mencakup aspek sosial, teknis, dan kelembagaan. Tujuannya adalah menciptakan hunian vertikal yang layak, aman, dan berkelanjutan. Selanjutnya, bantuan pembangunan rumah swadaya. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam program bantuan pembangunan rumah swadaya. Penata kelola perumahan harus memahami prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, mekanisme bantuan stimulan, serta peran pendampingan teknis dan sosial. Fokus utamanya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan rumahnya sendiri secara bertahap, sehingga terwujud hunian yang layak, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya, penyediaan rumah khusus. Penyediaan rumah khusus ditujukan bagi kelompok sasaran tertentu seperti nelayan, masyarakat terpencil, petugas negara, atau masyarakat terdampak bencana. Kompetensi ini menuntut pemahaman terhadap kriteria penerima, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta pendekatan kultural dan geografis yang sesuai dengan karakteristik penerima. Penata kelola perumahan harus memastikan bahwa rumah khusus dibangun tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan pemerintah. Itu dia pembahasan kisi-kisi untuk formasi jabatan penata kelola perumahan kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.